pada surat Ad-Duha. Inilah yang kita sekarang mulai ngaji isi. Ngaji isi ya, apa faedah dan manfaatnya surat Ad-Duha. Kalau tadi bacanya mungkin nggak hafal, ya bacanya tadi kan, ya tapi ngajinya belum bisa. Yang penting kan ngajinya, bukan mana tuh boleh. Bawa yang kemarin aja. Baik ya, surat Ad-Duha ini memang terasa berat. Kita ngaji isinya dulu, manfaat faedahnya, penggunaannya atas surat Ad-Duha. Menurut ulama, di dalam hadis yang diperintahkan surat Duha-nya saja. Bacaan-bacaan setelah surat Al-Fatihahnya tidak diterangkan, tapi menurut ulama di dalam rakaat pertama surat Duha berapa rakaat paling banyak? 12 rakaat. Paling sedikit 2 rakaat ya. Rasulullah hanya merintahkan sholat duha. Sholat duha. Jadi kalau bagi orang yang kurang pengertian dalam bidang agama, sholat duha itu katanya udah minta rezeki. Memang betul. Tapi bedanya banyak. Waktunya sholat duha dari mulai matahari sepenggalah setinggi tombak ya, naik sampai matahari tergelincir. Jadi di tengah ya. Yang paling baik dilaksanakan jam 9 ke waktu rame-rame na pasar. Maka KB pasar rame, pasar 9 ya. Tidak ada satu pasar yang namanya rame. Di mana? Kamu tahu gak ada 10.000. Yus 50. Udah gak tahu. Itu 100. Kita beri duit. Nah. Ya. Salah satu namanya rame, pasar rame. Ngaran jama ya di rame. Dengar siapa? Ya. Pasar rame itu adalah tempat kuburan Soeharto, yaitu di Solo. Di Solo. Lain Solo. Iya. Tempat kuburan Soeharto. Ketika Soeharto mati, naik helikopter bawa. Kan bukti. Soekarno juga hadir. Gus Dur hadir. Dia aja ke sini, bukan ke sana. Sebab kalau ke sana ada yang nyulik bugangnya. Jadi di waktu pasar rame, lain pasar desa rame ya, pasar rame di Solo. Waktu banyak orang sedang belanja. Kata orang dulu mah, entah ini khurafat atau tahayul. Ya. Ulah lok di Nyiru. Ngerti? Tahu Nyiru? Tampah
namun orang Jawa nyebut tapik. Ya, sini. Sana. Perempuan. Jadi kata orang-orang dulu, Iya siapa? Kesini. Kenapa? Sudah jadi. Malu. sini. Tanya kalian. Bising lamun diuk dina ngiru cenah bising labu di pasar ke rame disurakan kena. Oh, Nah, ya. Nah, jadi itulah waktu duha paling baik dilaksanakan jam 9. Kerja tanggung-tanggung negara lain. Kamu ngaran di pegawaian di pabrik-pabrik di kantor-kantor. Tapi ya kan kerasa istirahat lain. Tuh, di sinilah kalau sholat tahajudnya yang paling utama Jam 2 dua berang. malam. Enak-enak ya. Di dalam bacaan setelah surat Fatihah di rakaat pertama menurut ulama, kalau menurut hadisnya belum ketemu. Ya. Rakaat pertama surat As-Sams, surat kedua surat Ad-Duha. Terus nanti pas rakaat kan salam. Nah, ya, sholat lagi. Rakaat pertama setelah Fatihah surat Al-Lail, surat rakaat keduanya surat Ad-Duha. Kesananya bebas surat mana, tapi Ad-Duhanya terus berarti sampai 6 kali dibaca. Ini menurut pendapat Ulama. juga di dalam kitab Tursul Mukminin, di dalam kitab tuntunan sholat lengkap ada kan? Ada. Ya, hanya di dalam surat tuntunan sholat lengkap hanya sholat duhanya saja kan? Apa faedahnya kegunaan baca surat Ad-Duha? Apa kegunaannya? Ya. Nah, orang yang tidak ngerti sholat duhanya katanya sholat mentaris. Rizki. Sebenarnya satu, selain minta rezeki, dua, untuk mengukuhkan keimanan supaya imanku Kuat. Tiga, tidak mudah kena santet, tidak mudah guna-guna, tidak mudah kena telur, Sihir. tidak mudah kena Sihir. yang kena ada pakas-pakas pada keris, tombak, batu ali. Cak kurang mah nendeh enom. Itu. Ya. Keempat, cerdas. Kelima, delok cemberut. Manyun. Ya. Jadi wajahnya manis-manis berseri. Seri. Jadi selalu berseri, senajan tidak tertawa terbahak, tapi wajah kelihatan cerah. Makanya di situ keenamnya awat Muda. ya, karena disitulah sinar duha, waktu duha masuk. Ya, ini isinya dari sholat Duha. Apa manfaatnya surat Ad-Duhanya? Ya, kalau di dalam kitab Tursul Mukminin dan Kasful Gumam, satu, untuk menghilangkan balai wabah Penyakit. ya,
wabah Penyakit. kedua untuk menghilangkan kefakiran, terutama fakir agama, fakir akhlak. Tiga, fakir ini. Dunia. Ketiga, ya tadi satu ingat kalau dia fakir apa? Menghilangkan wabah penyakit sebagai tolak bala. menurut lu, aduh enak deh makan. Ya, kefakiran cara bacanya dari setelah sholat subuh baca surat Baqiyah 3 kali sampai matahari terbit, jangan batal wudhu. Disitulah jam 6 pagi baca surat Ad-Duha 11 kali. Menurut kitab Tushul Mukminin, ya, sambil menghadap ke matahari. Kita sebagai orang Islam jangan menghadap ke matahari, menghadap kepada Allah. Ya, karena itu agama Shinto. yang penting dibacanya ketika matahari Terbit. setelah sholat subuh baca surat Waqiah dulu Waqiah 3 kali. 3 kali. dari wudhu subuh sampai kepada matahari terbit jangan batal wudhu. Orang hidupnya kemana? Ya. Ini menurut pendapat Ulama. Ya. Tak mengapa, yang penting jangan pegang Quran. Quran. Karena la yamassu ilal Mutahharun. ya. Lamun kemaca wadduha walaili idza sajama wadda'aka rabbuka wa maqala bub. Tidak apa? Tidak apa? Apa? Diulang lagi, teruskan. Teruskan. Ya. Tadi aku maca Qurannya lepas, ulah dragon. Maksudnya simpan di Meja. Ini berarti dia tukang dengan Quran, itu tukang nuletik. Jadi ya sebab anak kecil masih Suci. kan gitu. Ya kitanya yang tidak jangan pegang Quran. Makanya kalau di Arab mah ya selain itu tuh Quran tuh ya di etasan, terus pas di Indonesia 3 rantung terus panjang lain di situ mah ditahan ke tas tuh. Nah di Mama Kudut saya mah bawa tas nyebut dan bawa tas sebab kalau tujuannya bawa Quran Batal. ke Quran tunda dan akan di jauh lain tuh, kalau di Arab itu mahasiswa begitu. Ada 2 orang mahasiswa sama mahasiswi ya si TV ya tasnya para ranjang men Quran ada jero sahana pun bobok dan di itu tan Quran benar itu tidak boleh tuh, makanya di sana maka di Arab mah kaya begitu karena ilmu itu jangan Quran, ilmu tulisan Latin saja begini bawanya di tas dalam tas untuk digandong kasih solid. Ya. Layak meminta digendong. No. Tak gendong sana sini ku bawa-bawa. Apa? Lagu. Lain tuyul gitar. Ya sama naon? Saat teh basurut. Saking ku bogona na gitar. Ya, dibawa kan di bawa. Ya. Nah, terus suaranya jam 6 ketika matahari Terbit. benam. Terbit terpanas. Terbit. Nah, dibaca 11 kali lagi Quran juga. Usahakan punya wudhu. Ya wudu. Wudu dulu. 11 kali. Nah itu risina nanti kayak hujan lebat.
Hujan lebat. Amin. Hujan kegebretan. Coba biri-biri tadi. Hujan lebatnya hujan kegebretan. Ini lamun bahasa. Hujan terus. Ya. Kan terus mengaji tuh. Deras dengan lebat lain. Air deras mah gede, air lebat mah banyak. Terapnya Pak. Iya, begitu. Hmm. Harus bedakan. Air deras mah gede kebuat sekali gus ya, tapi air lebat mah ngeri terus, tapi Banyak. banyak. Tuh lebat. Lebat ngebut. Itu kalau ingin risinya begitu pernah, tapi harus dengan keyakinan penuh Keimanan. dulu sebelum melaksanakan itu sebelum nikah. Tapi sekarang rasanya walaupun katanya kurang itu kurang iya, tapi tidak kelihatan kurang begitu. Nih, ayo di sekolah gimana? Saya belajar kalau itu nah, ulah coba. Ilmu ulah coba. Itu dengan niat dan keimanan. Satu niat, dua keimanan. Percaya. Yang bukti nabe batu unang-unang karena keimanan, ya kepercayaan kan, kemusikannya, wah ya usian, aina di usia, kan gitu. Padahal batu adalah usian naon turun lain. Iya. Jadi dengan keimanan itu dalam kitab Ursul Mukmin dan Kasful Umam. Ada kitab Saiful Mukminin, ada Silahul Mukminin, yaitu tentang haliah keduniawian dan haliah pengobatan itu nama kitab itu. Ya. Ruqyah, kitab-kitab ruqyah timbul 94 ke sini. Jangan Silahul Mukmin, Ursul Gumam, Kasful Gumam, Saiful Mukminin, Silahul Mukminin itu tahun 18 kali ayat. 1800. Air ruqyah nama dari zaman Nabi Muhammad sudah ada, tapi mulai Kitab. kitab keluarnya 94, 93. Itu juga cetakan Cairo. Kairo. Ya. Nah makanya itulah inilah yang disebutkan ngaji, mulai ngaji isi-isinya ya. Dan tadi macam bisa lain bahkan hafal, tapi ngajinya can bisa. Nah ini yang perlu untuk yang kayak gini ngaji tuh. Maka ini kalau sablok baik, kalau sablok baik sa RT B ayat 50 mengarah jika dia akhirnya dia akan rasa hanya kalau di bareto kan gitu ya, nur di bareto mah katinggal contohnya di bumi itu katinggal di bareto. Ya tidak ada katinggal ya. Karena itulah atas petunjuk dari Allah. Kalau orang yang tidak dapat hidayah mah bukan iman, bukan Islam, hidayah itu kalaku magan sanajan dedeng kata di mana madah ya. Tapi anu menang hidayah mah jauh di sana tetap Pencung. kegebretan bakumah-kumah. Contoh kan Bahrul Ulum siapa? Ibnu Abbas. Karena cintanya pada ilmu dan adanya hidayah, perjalanan 1 bulan pakai kaki ditempuh. Padahal ulamanya itu bagaimana Tuhan suruh membantu atau saya ke sana, masa cuma ahlul bait yang kesini. Itu namanya cara penghormatan ilmu dan pada orang yang punya ilmu. Masa ilmu yang harusnya berkah saya
Cak Ibnu Ibnu Abbas. Maka saya yang penting yang itu harus datang ya Pada guru. pada Guru. lain guru datang pada rumah Murid. murid. Disitulah maka ilmunya akan Manfaat. lain ku dibayar na lain ya. Pertama, jika dilangkahkan kakinya dengan tujuan niat cari ilmu, sholat untuk berjamaah, itu sebelum kaki dilangkahkan di pintu masih di dalam rumah, dosa geus diampuni ku Allah. Amin. Ayeuna lamun anu budakna suruh di situ ngaji ya guru di baknon undang guru nu diun Undang. teu dosa budakna teu dosa jamaah kolot butuh ba Baik. ngerti mah ngerti bisa mah bisa lain ya. Kedua, budak tidak ada perjuangan, tidak merasa mencari Ilmu. Ketiga, budak Males. manja males ya. Si anak Aisyah ada itu ngaji jebret bohong mencari teh ya. Si Aisyah mangkat dengan berseri-seri eta dosa kedua orang tuanya baik yang masih hidup maupun yang sudah Mati. diampuni karena anaknya kan Haji. dilangkahkan kakinya. Barang eta mah guru nu datang naon butuh Baik. butuh bae naon Dosa. begitulah caranya. Makanya dia adakannya surat duha dan surat aduh untuk mencari rezeki. Begitu harus ada ikhtiar lahir batin lahir nah makanya ya Batin. tadimu pakayana ya nanti juga Ketemu. inilah surat aduh menerapkan begitu dengan surat al-insyirah nanti bersatu. Yang kedua usaha batin surat duhanya baca surat aduhnya surat malamnya. Baca Qur'annya. Nah, kalau banyak cina ari kiai mah ari ustad mah SB di imah ge frisi daratang sorangan ya. Iya ari kiai ustad mah capena baheula lain ari ayeuna tinggal Panen. ya tinggal panen tinggal mudungan teh naon mudungan buat ibu mimi ibu bilang ya mudungan iya jadi daratang sorangan pantes karena capek-capeknya jerih payahnya waktu dulu cak anak istrinya dulu ayah AHS bae menang duit ya letik-letik cenah kiriman jujukinan transfer 200.000 tisah itu karena jerih payahnya apa waktu masa mudamu Muda. teu usah ngalalana yang penting hitungan tasbih 1 2 3 gitu Kan. Zikir. ya. Yang penting joget dan joget ya. Maksudnya digoyangkan badan, 1 supaya jangan Ngantuk. ngantuk, 2 supaya semangat ibadah, semangat Wirid. Ketiga supaya kalau ada yang ngageruan atau godaan ketahuan lamun katiluna obat dalam berak itu karasa itu terjero paksa keluar kadereun ya kan arunya landai makan ngeunah tuh ya udah bolong tapi duduk ikan ya itu teh saya keluar tuh karasa nangtung tuh di situ ya. Jadi makanya di sini inilah yang perlu ngaji itu kayak begininya. Yang tadi baru baca lain ngaji. Karena gimana? Baca. Tapi orang-orang kebanyakannya salah kaprah. Aduh ngaji baru Quran ajaran guru
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alif jabar a, ba jabar ba, aba. Ya. Alif jabar a, ba jabar bu, abu. Ya. Alif fajar i, ba jabar ba, iba. Ya, aba, abu, iba, harunya. Ya. Itu namanya belajar Baca. Nge? Ngeja. Ya. Belajar. Nah, itu lain ngaji karena belajar baca. Nggak baca nabecan lancar, komo nyawa tidak, komo nyawa bersih. Disinilah yang perlu ada guru ngaji isi. Sekarang ngaji Quran harus ada gurunya. Ngaji Quran waktu belajar. Kenapa? Karena makhorijul Huruf. terutama ini pada Tajwid. dong. Lob. Lob. Ya, mahwubi. Nah, itu don pariyasa mun. Maka huruf Arab disebut juga huruf dom. Karena di huruf bahasa yang lain tidak ada don, hanya di Arab. Ya, makanya pantas enak jadi urap bilang Arab. Ya, Lob. Lob. terus lamun dihijikan antara huruf isti'la kubro, atau isti'la kubro. Ada huruf isti'la subro, ada wusto, ada Kubro. kubro. Ya. Kusodok tinkir. So. Kusodok tinkir. Huruf isti'la ditajwid gimana? Pin. Huruf tebal. Huruf isti'la kubro yaitu dom dan ro. Nah, dom dan ro. Wustoknya tok dan of. Ko. Ko. Kan ada 7. Tinggal ho, so, dok, tin, Kil. ho, son, ho, son. Tiganya satunya Ko. tidak mana? Ko. Loh, dari Malik. So. Tin. Itu kapurnya di bawah, tangan kanan. Kosodo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tin. Qif. Ho. Sod. Dod. Rin. Po. Nah, inilah ho, son, dan win. Ini istilah subro. Sukro. Tok dan of istilah ustok. Usto. Don dan ro istilah Kubro. kubro. Karena paling harusnya macam ini. Husodong ya, husodong jadi yang kubro, don dan ro, don dan ro, yang wusto, to dan of, yang subro,
sod dan hin. Ya. Kok disebut istiqla? Ketika huruf berharokat fathah kembali kepada asal huruf Hijaiyah. Ya. Ketika huruf Hijaiyah. berharokat Fathah. fathah maka disebutnya istiqla, huruf besar, huruf tebal, huruf tebal kan kabagi tilu, tebal gede, tebal sedang, tebal kecil, tebal kecil. kecil. Ketika berharokat fathah dikembalikan seperti huruf Hijaiyah. ya. Seperti angkowo rok. Nah, maka pantes si Jaki hari maca lain gatot gotot. Eli gotot. Karena itu jin mana jin jabarga kan? Jin fathah go. Jadi eli gotot bukan eli basur kan gitu. Yang dulu eli daun kan gitu. Karena dibacanya pakai huruf istiqlah si Jaki mah. Yang tamunan mengkandengin ku zamanan secara kendaki. Ayo gototan tahun kita. Botot kocok. Udah kocok. Nah, misalnya Bu Eli mana Eli gotok ya. Di kho jabar Kho. oh jadi lain kabar khobar Berita. artinya warta tuh ya jin Jabar. Go. terus Sod. Jabar. So. lain sholat sebab namun dibaca salat artinya karinjang, tapi dan baca sholat artinya mendekatkan diri pada Allah. tulisan aja tentang salat ayatnya bakina bis galawur short jadinya SY SH. Insya Allah. Kalau shin Insya Allah. ini galawur searaing palaling terus mending pakai huruf iya sampai lah Arabnya. pakai huruf Arab. Arabnya baca gini yuk ini huruf Arabnya nyawa ya. Jadi ini pakai bahasa Turki lah. Ada Jabar Kajar apa sih bahasa Turki dan bahasa Arab. sebab kan bahasa Arab mah kho fathah kho shod Fathah. fathah So. shod. Kho. So. Kosok. Nah, dalam cak di sunnah ada shod iya mati Jabar soy jadi anak imalah hese. Baca Sunda sih, Sunda aja Gimana? jadi ini kan diri kan ya. Tidak menurut qiraat Sabah ada kan wadduhe walaili idza saje. Nah, ini qiraat Sabah. Ya. Karena kita menurut Imam Qalun qiraat Sabahnya yang terbiasa dibaca orang Banyak. begitu aja. Jangan ikuti qiraat wadduha. Zaman wali songo makanya Jabariyah bahasa Turki. makanya lain kajer ayo ya so kejar sih kejar naon nah nanti
ada lagi sebenarnya kapes. Ya, jadi pepes. Pepes no. Kates. Ya. Kates ya Pak, ya kates. BBR-in. Akhirnya kalau di Palembang tasdid sidah sadau datang ke bidang gede bidang bintang film ya Lydia Kandou. Ya, karena pakai kecantikan bisa shadow. Benar kan? Jadi ya kalau sebenarnya itu alif lam sadau. Maksudnya tas atau shit atau sada itu mas sadau. Kalau ke Palembang Lampung di sana, maka kita di situ. Maka di situ ketika para wali datang ke Indonesia ngajarkannya pakai huruf Jabariyah, huruf Turki. Ya, alif jabar a, b jabar ba, ta jabar ta, sa jabar sa, a ba ta sa. Karena memerintahkannya Sultan Mahmud I, orang Turki, jadi di bawahnya pakai bahasa Turki. Datang ulama Arab, alif fathah a, ba fathah ba, ta fathah ta, sa fathah sa, a ba ta sa. Nah, ieu mati ujung sukun. Ya. Betawi na alif di atas a, ba di bawah ba. Dan nanti ya alif di atas a, ba di bawah b, ta di depan tu, batu, bitu. Abitu. Oh pakai. Nah, kalau tasdim enggak itu, gitu ya. Tanwinnya. Tanwina ya alif di atas duaan, Keder sama. alif di bawah dua in, alif di depan dua un, soun. Madahnya berdiri. Datang ke iya nak, datang ke Bogor, ke Bandung nak, ya itu tuh alif nangtung a, ya alif gambar nangtung a, alif kajer nangtung i. Nah kan itu dibalik itu nak, kalau sekarang nak, Nggak juga. ya alif kapes nangtung di hareupeun. Keder teh. Di bakal. bahasa balik. Jadi makanya seorang ulama harus tahu daerah-daerah cara pengajarannya. Karena pakai bahasa lisan kaumnya dalam Al-Qur'annya dan dalam hadisnya. Makanya dari dulu kok dari tahun 628 di Indonesia tidak Islam masih asurin karena belum bisa bahasanya. makanya di Indonesia bahasanya 118 bahasa ya 118 Bahasa. barang lu datang pakai bahasa Turki pakai bahasa Urdu bahasa Arab kalau ada begitu para wali dengan itu ya ada bapak kita itu Ibnu Batuta. orang pelancong sana sini ahli bahasa ahli dunia ya kayak sobat Usman akhirnya tahu nih kundan kita pakai bahasa iya nah, Sultan Mahmud I sudah mengumpulkan ulama semua dari Mesir, dari Maroko, dari Palestina, dari Yaman, dari Mesir, semua dipanggil, kumpulkan, dibelajar dulu bahasa selama 3 tahun agar bisa kamu dibarkan dari ke negara ini di bahasanya ini ya. Nah kalau buat ke Cina nih pakai bahasa ini ndoka cingcalang gitu. Kan kayak orang lain aja kerja. Tapi Cina nuka Indonesia nuka keder karena daerah sini bahasanya lain daerah sini sah Lain. berbatasan desa dengan desa lain bahasa kan
Nah, ini paling pusing dipikir. Maka jadilah ibunya wali Sadaqallahu lagi. Mus wudu lah ah. Coba lo ngejek itu yang ngejek Apa ini mah yang cerah ikrok kiroat ongkol enak. Ikro kroati. kiraati kiraat yang Itu ngejek kalau ngaji kayak gitu nanti tidak bisa, tidak tahu huruf, tidak tahu harokat. apa sangkon Iya huruf naon A, iya huruf naon Ba. Gitu. Tapi lamunan di eja kan tahu huruf, tahu Tahu harokat. tanda ba. Baca. Ini kajaki bobo.